Selamat pagi, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4C, subtema 1 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, persiapkan dulu diri kita, hati dan diri kita. Apakah kita sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Jadi Bapak harap semuanya harus siap ya. Tetap semangat. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak berikut ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dalam subtema 1 pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. 1. Akar. Bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. 1. Akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau disebut dengan monokotil. Contohnya tanaman padi, tanaman jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. 2. B. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Contohnya tanaman mangga, tanaman jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. A. Akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya itu pohon beringin. Akar napas, berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Ketiga, akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat, akar tunjang, berfungsi untuk penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Fungsi akar. 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. 3. Menyimpan cadangan makanan. 2. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang. A. Batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. B. Batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Fungsi dari batang itu sendiri adalah 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan
ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan atau pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. 3. Daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, contohnya seperti daun jambu. Tulang daun menjari, contohnya seperti daun pepaya. Tulang daun melengkung seperti daun sirih, dan tulang daun sejajar seperti tanaman jagung. Fungsi dari daun itu sendiri, yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. 4. Bunga, bagian-bagian bunga. A. Tangkai bunga, itu yang paling bawah, yaitu menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang B. Kelopak, yaitu di atas tangkai bunga, itu berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. C. Mahkota bunga, yaitu menarik perhatian polinator. D. Benang sari, yaitu alat reproduksi jantan. Dan E. Putik, yaitu alat reproduksi betina. Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. 5. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah, seperti pada gambar di samping berikut ini, yaitu gambar buah alpukat, di mana bijinya di bagian tengah dan biji itu ditutupi oleh daging buah dan ditutupi lagi oleh kulit buah. Nah, sekarang buat anak-anak Bapak, ayo sebutkan kembali atau tuliskan kembali bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini dikerjakan di buku latihan tematik saja. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.